Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada motor, nggak ada ikan zebra, nggak hadir dia. Tapi saya datang terlambat, jadi mungkin ikan zebranya udah pulang. Sallallahu alaihi Muhammad, ikan zebra dan seluruh makhluk dalam air, seluruh makhluk dalam laut. Sallallahu Muhammad. Bingung juga sih mau bahas yang mana nih. Mungkin yang semut aja ya, karena udah waktunya. Padahal saya ini dapatnya waktu masih setahun yang lalu ya. Tapi kenapa setiap saya ingin menyampaikan gak ingat gitu. Ingatnya baru sekarang. Pas-pas banyak lagi, banyak kejadiannya gitu. Apa tuh soal semut. Jadi dalam Al-Quran itu ada satu ayat surah namanya An-Nam. Itu tentang semut gitu. Kita tuh bisa mengambil hikmah dari semut. Dari semut itu. Coba tebak apa hikmahnya. Jadi semut itu kan fungsinya apa sebenarnya? Dia seperti pengurai kan, salah satu pengurai seperti bakteri. Jadi makanan-makanan sisa, bangkai itu diurai sama semut sama bakteri supaya menjadi makhluk terkecil. Setelah jadi terkecil baru kembali ke tanah kan. Pokoknya berputar lah seperti. Jadi mereka itu salah satu komponen alam yang membuat alam ini berputar gitu. Berputar dalam keadaan normal, seimbang lah. Nah, dalam Al-Quran kan seimbang. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran tuh Allah menciptakan dunia itu dengan seimbang. Makanya jangan dirusak gitu kan. Jadi salah satu hikmah semut itu. Makanya mengurai. Jadi sampah ya, sampah dari makhluk-makhluk besar yang di atasnya itu memakan bangkai, sisanya itu dari mereka. Jadi mereka mengurai sampah. Jadi semut itu seperti fungsinya itu pengurai sampah gitu. Sekarang manusia menciptakan barang, membuat barang itu nggak ada sistem semutnya, nggak ada sistem pengurai sampahnya. Makanya sampah sekarang dimakan ikan paus mati, merusak ini, merusak itu. Bahkan bukan cuma sampah plastik, sampah makanan pun juga. Dan katanya gas dari sampah makanan itu berbahaya ya katanya. Apa itu metana kan sih? Saya lupa wallahualam. Jadi kalian itu, kita tuh seharusnya sangat harus mengambil pelajaran dari Al-Quran gitu. Allah menciptakan tentang semut, salah satu surah judulnya semut. Karena Allah menyuruh kamu untuk menciptakan sesuatu agar menjaga keseimbangan ya, seperti semut yang menjaga keseimbangan dari ekosistem bumi itu sendiri. Jadi sampah itu harus ada pengurainya. Nah ini yang nggak diciptakan sama manusia. Dan kemungkinan besar mereka nggak membuat ini karena nggak peduli kan. Nggak peduli mereka. Ya lebih peduli dengan hidup mewahnya kan. Hidup mewahnya lebih penting daripada menciptakan fungsi semut atau organisasi khusus untuk pengurai sampah-sampah yang dari barang-barang yang sudah mereka buat. Tapi ya sudahlah, wallahu alam. Sekarang saya kalau lihat semut, gimana nih Allah mau dicuci piringnya ada semut. Aduh, wallahu alam. Ditunggu sampai semutnya selesai makan. Kecuali ada orang lain. Yang jelas saya udah nggak mau, saya taubat ya Allah. Tapi sudahlah. Kita kan nggak pernah bisa lari dari kematian ya. Jadi Allah sudah sebenarnya tuh bilang. Jadi waktu orang munafik bilang nggak mau ikut perang karena takut mati, dia bilang memangnya kamu bisa lari? Allah bilang, memangnya kamu bisa lari dari kematian? Nggak bisa lah, mau sembunyi di mana kek datang itu kematian. Kalau malaikat mau datang menjemput ya menjemput ya. Mau sembunyi di mana kamu? Gak bisa sembunyi. Saya pun pernah merasakan itu waktu gempa kedua ya. Kalau gempa pertama itu saya kan itu malam ya, jam 4 subuh kayaknya. Jam 4 atau jam 3 saya lupa. Itu saya masih setengah tidur dan saya hampir nggak peduli sebenarnya. Waktu itu kan dindingnya mepet kan ya, terus ada paku-paku. Saya ngebayang, wah kalau ini kecolok pantat saya mati dong. Tapi saya nggak terlalu peduli waktu itu. Karena kematian serasa telah melewati jalurnya yang salah ya. Apakah dia melupakanku di tengah jalur? Aduh, siapa yang paham? Tapi setelah yang gempa kedua saya baru paham. Memang kematian itu nggak bisa dihindari.
Waktu itu saya sedang di kantor di gedung kedua, bingung lewat mana, kan lantai 2 kan. Kalau saya lewat jendela patah kaki, kalau lewat tangga terpeleset hempus juga, lewat jalan banyak barang, dinding roboh hempus juga. Mau kemana? Jadi ternyata kematian itu nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana, kematian itu mengejar, nggak bisa kemana, nggak bisa sembunyi. Akhirnya saya sembunyi bawah meja, ya kan, karena ada CCTV. Nanti saya dikira orang gila duduk-duduk, sementara gempa duduk-duduk. Ya Allah, akhirnya saya turun dengan santai keluar. Teman-teman saya udah nangis, ih kamu kok terlambat keluar gitu kan. Malah santai lagi jalannya. Ya bagaimana coba, nggak usah lari dari kematian mah nggak bisa dihindari. Ya sudah Allah. Makanya lebih baik mati berperang daripada mati bencana. Ya sama aja kalau kalian mau memerangi kaum munafik ini, kan lebih enak memerangi mereka daripada mati dalam bencana kan. Tapi sekali lagi saya tidak ingin memerangi kaum munafik ini ya. Pemerintah munafik saya nggak mau perangi dulu, karena mereka ini bagian besar sebenarnya dari sistem zalim yang dibangun Zionis ini. Makanya akarnya dulu, kalau mau perang ya satu kali cabut akarnya dulu. Karena kalau kamu potong batang rantingnya aja nanti tumbuh ranting baru kan. Lebih baik akarnya sekali yang dicabut. Akarnya ini ya Zionis, jadi lawan dulu Zionisnya, hancurkan uang kertas, keluar dari riba, baru pemimpin munafik ini bagiannya nih. Bisa kan Allah, kalau Allah mau bisa kan. Jadi tinggal kita sebenarnya. Mana nih ya Allah, pasukanmu mana ya Allah, belum datang mana saya lihat ya Allah. Nunggu bencana mereka ya Allah. Udah datang satu belum percaya, bilang katanya ini ya segala sesuatu memang ada prosesnya dan memang bisa dijelaskan, dan memang udah kena ayat yang juga kan, karena akibat ulah tangan manusia kan kena juga. Tapi alasan dibalik Allah melakukan itu yang menyedihkan itu ketika kamu percaya bahwa itu proses yang terjadi dengan sendirinya. Sama seperti kamu tempel stiker mobil lah, kenapa stiker mobilnya dari bawah situ? Ya kan ditempel sama orangnya, cocok. Ada yang melakukan itu kan, orang yang menempel itu. Sama seperti bencana, siapa yang mengizinkan hal itu terjadi? Kan Allah juga. Yang bahaya itu kalau kamu gak percaya itu stiker mobil itu tertempel dengan sendiri. Itu justru kalau dalam kita kan pasti aneh kan, masa stiker mobil tertempel? Pasti ada manusia yang tempel, bener nggak? Ya kan, sama aja. Masa bisa bencana begitu aja? Pasti Allah sudah menetapkan itu. Dan prosesnya ya seperti kita tahu, cara proses menempel stiker gimana? Dilepas dulu stikernya, dilap dulu mobilnya, tempel stikernya. Itu kan tata caranya kan, sama aja seperti kalian menjelaskan bencana. Ya karena faktor cuaca ekstrem dari bla bla bla, dan uap air karena panas lautnya jadi uap airnya meningkat, atau pembalakan gunung, hutan yang semena-mena yang dipakai hanya untuk supaya mereka bisa minum whisky sambil nonton sesuatu yang tidak menyenangkan untuk mata orang-orang yang beriman. Terlalu panjang kalimat. Aduh, kadang-kadang saya berpikir ini ada yang paham gak sih? Ada yang ngerti gak sih? Yang berat ya, kalau satu arah itu agak berat. Tapi kalau dua arah, saya kan sering berdiskusi dulu di WhatsApp ya, WhatsApp ateis. Aduh, biasanya kalau saya ditahu wanita, biasanya mereka jadi melemahkan diri mungkin. Melemahkan diri. Ya Allah alam. Ya sudahlah. Semoga umat muslim segera bersatu dan keluar dari kebodohan. Kita ini adalah menjadi bagian dari Gaza. Kamu harus paham itu. Dan bencana ini bukan bencana akhir, ini bencana awal. Nanti yang akhirnya tuh semua kena. Semua manusia kesulitan mencari air, makanan, dan kematian mayat di mana-mana. Itu semua manusia akan sampai ke titik itu pada bencana. Dan saya sudah bilang, Allah itu kalau marah mengerikan, tapi karena lebih takut manusia daripada Allah. Gak mau memerangi Zionistullah. Takut dengan teknologi canggih perangnya gitu. Seakan-akan ilmu milik mereka, padahal ilmu kan milik Allah gitu. Berarti memang kamu gak percaya bahwa Allah itu mak besar. Katanya kalau ke Gaza sendirian mati konyol kan. Nauzubillah, enggak lah. Itu kan usaha dia, karena kalian terlalu pengecut, makanya dia pergi sendiri. Kan Rasulullah juga pernah pergi sendiri. Apakah kalian bilang
Rasulullah mati konyol kan, enggak kan. Kalian jangan bilang begitu, kalianlah yang konyol. Kalian yang terlalu pengecut dengan diri kalian sendiri, nggak percaya bahwa Allah itu besar. Pokoknya sadarlah, berhenti dari kezaliman dan keluar dari ini. Kayaknya udah panas ya Allah. Minggu depan mungkin ya saya jelaskan tentang LGBTQ dalam menghadapi LGBTQ berdasarkan Al-Quran yang saya pahami. Kan banyak yang nggak sepakat dan saya kan, ya nggak apa-apa lah, itu bagian dari keimanan mungkin. Dan kalau nggak percaya nanti dibuktikannya ya dihisap aja kan sekarang belum pembuktian, sekarang itu proses pemikiran. Makanya di ayat Al-Quran Allah bilang nanti Allah jelaskan ke kalian hal-hal yang kalian perdebatkan itu nanti dijelaskan. Jadi tunggu aja, nggak apa, kalau nggak percaya nggak apa-apa, saya menyampaikan. Allah alam.